Shalom saudara dimanapun Anda berada. Kebenaran hari ini berjudul Hal Pengajaran yang Sesat. Mari kita baca pada Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Ayat 15 berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, firman Tuhan memperingatkan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu karena mereka datang kepada kita menyamar seperti domba. Yang artinya mereka datang sebagai dewa penolong yang memberikan jawaban kepada setiap persoalan hidup kita. Mereka datang sebagai hamba Tuhan yang baik, yang sejati, karena mereka juga mempunyai karunia-karunia yang menyertai mereka. Sehingga ketika saudara minta didoakan, bisa saja terjadi kesembuhan, terobosan dalam usaha, dan lain-lain. Nah saudara, tidak sedikit kita jemaat awam tidak mampu melihat sisi kebenaran yang lebih jauh untuk melihat apakah seorang adalah pengajar yang benar atau pengajar sesat. Karena seringkali kita dikelabui berbagai hal yang kita lihat seperti fenomena terjadi kesembuhan, mereka juga bisa bernubuat, mendapat pesan dari Tuhan, sehingga kita berpikir jika demikian maka mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Namun kita perlu melihat sisi jauh kebenaran ini supaya kita mampu melihat pesan Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita atau kebenaran yang sesungguhnya. Apa kata firman Tuhan? Karena kalau saudara kita membaca pada ayat ke-22 dari Matius 7 ini, di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah saudara, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Seperti saya katakan tadi, bahwa nabi palsu atau pengajaran sesat, mereka juga bisa bernubuat. Mereka mempunyai karunia mengadakan mujizat, apalagi mengusir setan. Ini tidak sedikit jemaat awam, mereka terkecoh dengan hal ini, sehingga akhirnya mereka percaya bahwa apa yang mereka ikuti adalah hamba Tuhan yang benar, dan pada akhirnya mereka terjerumus pada pengajaran yang sesat. Nah saudara, untuk melihat hal ini lebih jauh, apa kata firman Tuhan supaya kita bisa membedakan mana pengajar yang benar, mana pengajar yang palsu, yaitu firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, buah berbicara karakter, buah berbicara jemaat yang dihasilkan, buah berbicara tentang sifat-sifat hidup atau karakter yang diubahkan. Nah, kalau saudara perhatikan dengan baik, yang pertama, umumnya para pengajar yang sesat, mereka hanya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang menyembuhkan, adalah Tuhan yang memberi terobosan, adalah Tuhan yang memberkati. Sehingga pada akhirnya jemaat Tuhan yang dihasilkan adalah orang-orang materialistis yang hanya berpikir atau mempunyai pola pikir duniawi, sehingga mereka datang kepada Tuhan, mereka hanya mengharapkan mujizat kesembuhan, diberkati secara jasmani, kaya di bumi ini, terkenal dan lain-lain. Saudara, mereka menjadi orang duniawi yang tidak mampu memikirkan kehendak dan hati Allah, sehingga pada akhirnya buah mereka adalah buah yang busuk. Saudara, pengajar yang sesat walaupun nampaknya baik-baik, rendah hati dan lain-lain, sesungguhnya adalah kamuflase. Kenapa? Karena pada akhirnya apa yang mereka ajarkan adalah ajaran yang mematikan, membuat orang percaya itu menjadi sangat materialistis karena hanya memikirkan kekayaan, dan mereka diberi pikiran bahwa setiap hal yang mereka terima, kekayaan, terima setiap harinya adalah karena mereka berkenan kepada Allah. Saudara, kita mesti perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita mau mengikuti Dia, maka kita harus menanggalkan setiap hal
Bahkan kepada anak muda dia berkata, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Saudara harus perhatikan, bukan berarti Tuhan senang kalau kita menjadi miskin, saudara. Namun saudara perhatikan, jika saudara kaya dan banyak orang tersesat kepada kesombongan, banyak orang kaya mereka tidak sanggup menahan diri sehingga mereka berpikir bahwa apa yang mereka miliki merupakan kebahagiaan hidup mereka. Padahal yang harus saudara tuju adalah Tuhan itu sendiri harus menjadi kebahagiaan satu-satunya. Maka pola pikir pengajaran yang demikian sangat berbahaya. Maka buah-buah juga bisa disebut adalah buah, yaitu jemaat yang dihasilkan. Saudara bisa perhatikan, umumnya para pengajar sesat, mereka hanya memberikan firman berdasarkan apa yang jemaat kehendaki, bukan yang Allah kehendaki. Maka seperti yang saya katakan tadi, pada umumnya orang datang ke gereja mereka hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, bukan mencari isi hati Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit mereka adalah orang-orang yang opportunities, kesenangan semata, tapi mereka bukan orang yang siap mengikuti Tuhan. Maka jika ada kendala, ada hambatan dalam mereka mengikuti Tuhan, ada sedikit kesusahan, mereka akan dengan gampang meninggalkan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan bahwa para pengajar-pengajar yang palsu, mereka tidak sadar bahwa mereka sesat. Kenapa? Karena mereka mengklaim, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara perhatikan, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka kerjakan karena Tuhan, apa yang mereka ajarkan karena Tuhan. Namun celakanya, kalau saudara baca ayat ke-23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, apakah berbuat salah, mengusir setan salah, mengadakan mujizat itu salah, sehingga Tuhan marah? Tentu tidak, saudara. Seperti saya katakan tadi, karunia-karunia yang menyertai kita tidak menandakan bahwa kita berkenan kepada Allah. Kenapa? Karunia adalah pemberian semata daripada Tuhan. Tapi lebih jauh kita sebagai seorang pengajar atau hamba Tuhan, kita mesti mampu menyerap isi hati Allah. Kita harus mampu mengerti pikiran Allah, sehingga apa yang kita ajarkan kepada jemaat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak pengajar hari ini sangat luar biasa berbicara tentang firman Tuhan, tapi yang mereka ajarkan hanya motivasi-motivasi hidup semata, tidak membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka hanya mampu memberikan pertolongan, kelepasan secara jasmani yang terikat kepada setan, tapi ujung-ujungnya membawa mereka terikat kepada dunia ini. Nah, saudara perhatikan, pengajaran sesat ini sangat berbahaya. Dan saya juga mau mengatakan kepada saudara bahwa banyak orang percaya hari ini yang mengikuti pengajaran demikian. Karena seperti saya katakan tadi, mereka hanya melihat mujizat, berkat, nubuatan, pengusir setan, mampu melepaskan orang dari ikatan kuasa gelap dan lain-lain. Jika saudara adalah orang-orang demikian, maka waspadalah, telitilah pengajaran mereka lebih jauh. Apapun mereka sanggup mengupas firman Tuhan lebih dalam. Jika tidak, maka kemungkinan besar saudara adalah orang-orang yang mengikuti nabi palsu dan pengajaran sesat. Demikian kebenaran dan sikap ini semoga memerdekakan kita. God bless you all.